Ultimate Martial Divine King, episode 129. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak perlu berbasa-basi, silakan duduk, merasakan aura yang terpancar dari kepala suku kota Saint Bell. Semua mentor di aula besar diam-diam terkejut. Orang tua yang tampak seperti sudah kehilangan satu kakinya di dalam kubur ini sebenarnya memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan mentor utama Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hong Lian, yang sebelumnya bersikap acuh tak acuh, tampak sedikit terkejut di wajahnya. Di bawah tatapan semua orang, pemimpin suku kota Saint Bell terhuyung-huyung memasuki aula. Bahkan balita yang baru belajar berjalan pun lebih cepat darinya. Saya Lacey, pemimpin suku generasi kelima kota Saint Bell, lelaki tua itu memperkenalkan dirinya. Bolehkah saya tahu mengapa ketua suku Lacey meminta kami datang ke sini? Tanya Ligu, mentor yang memimpin tim dari provinsi Taifeng, langsung. Para mentor lainnya juga tampak bingung. Ketua suku Lacey mengangguk dan mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang duduk. Jangan khawatir, semuanya. Aku harus mulai dari asal-usul kota Saint Bell kita untuk menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Kuharap kalian tidak keberatan kalau aku bertele-tele. Haha, ketua suku Lacey, kau pasti bercanda. Kami juga ingin tahu segalanya tentang masalah ini. Yue-san, mentor inti istana bela diri gajah raksasa, tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Lacey tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi yang hilang dari bibirnya yang keriput. Pendiri pertama kota lonceng suci kita bernama Lei Huan. Lebih dari 200 tahun yang lalu, leluhur Lei Huan merasa lelah dengan konflik dan kekejaman dunia sekuler. Oleh karena itu, ia datang ke Desa Batu, yang saat itu hanya berpenduduk 12 keluarga. Awalnya, dia hanya ingin tinggal di Desa Batu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka Lei Huan akan tinggal di sini seumur hidupnya. Kesederhanaan dan semangat penduduk Desa Batu menarik Lei Huan. Perlahan, Lei Huan menetap di Desa Batu dan menikahi seorang gadis berhati murni. Kemudian, ia memiliki keturunan sendiri. Karena Desa Batu terhubung dengan pegunungan Danau Surga, sumber penghidupan utama penduduk desa adalah berburu binatang buas tingkat rendah dan bertani. Lei Huan sangat berkuasa. Di bawah kepemimpinannya, kehidupan penduduk Desa Batu semakin makmur. Setelah itu, Lei Huan bahkan menggabungkan penduduk desa dan suku lain dan bersama-sama membangun kota Saint Bell. Ketika membahas sejarah kota Saint Bell, wajah tua Lacey tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu. Mata tuanya yang keruh bersinar terang. Yue-san, Ligu, dan instruktur lainnya mengangguk tanpa suara. Mampu membangun kota di pegunungan Tianqi, tempat berkumpulnya para monster iblis, memang sebuah bakat. Di bawah kepemimpinan pemimpin klan Lei Huan, kehidupan kami menjadi semakin sejahtera, lanjut Lacey. Untuk menghindari serangan binatang iblis, Lei Huan mulai mengajarkan seni bela diri kepada generasi muda desa. Selain seni bela diri, ada juga seni rune. Oh, Patriark Lei Huan juga seorang seniman pola. Seorang instruktur perguruan bela diri bertanya tanpa sadar. Hehe, Lacey menyeringai. Matanya penuh hormat. Pemimpin klan Lei Huan bukan hanya seorang master prasasti, tetapi juga seorang master prasasti spiritual. Apa? Tukang tato spiritual? Ledakan. Semua orang terkejut ketika mendengar itu. Bahkan Hong Lian, yang sedari tadi tampak acuh tak acuh, mau tak mau mengerutkan kening. Spiritual Tattooist merupakan singkatan dari Spiritual Level Tattoo Master. Itu berada di atas seorang Master Tattoo Senior, yang bersesuaian dengan Wuxiu, yang berada di alam penembus kekosongan. Meskipun kekuatan seorang seniman tato spiritual setara dengan seorang ahli alam penusuk kekosongan, status mereka berbeda. Dalam banyak bidang, seperti membangun formasi, memurnikan ramuan, membuat senjata, dan seterusnya, seniman tato spiritual merupakan pemimpin inti. Misalnya, senjata spiritual yang didambakan setiap orang hanya dapat dibuat oleh seorang ahli kerajinan setingkat seniman tato spiritual. Pengaruh seorang seniman tato spiritual benar-benar mengerikan. Bahkan di dinasti bintang suci yang luas, hanya ada satu seniman tato spiritual. Status seniman tato spiritual ini hampir tak tertandingi. Bahkan keluarga kerajaan, yang memegang kekuasaan tertinggi, harus bersikap sopan kepadanya. Kini, lelaki tua di depan mereka mengatakan bahwa pemimpin klan pertama kota Saint Bell adalah seorang ahli tato spiritual. Semua orang terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Hehe, aku tahu semua orang di sini pasti ragu,
tapi kamu pasti sudah dengar kalau beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa seniman tato spiritual yang hebat dari Saint Bell City. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyadari sesuatu. Memang, dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah mendengar banyak berita tentang seniman tato spiritual yang berasal dari Saint Bell City. Namun, sebagian besar orang hanya menganggapnya sebagai rumor dan tidak menyelidikinya secara serius. Lagi pula, kota Saint Bell terisolasi dari dunia luar. Di mata dunia, kota itu seperti desa terpencil. Bagaimana mungkin seorang seniman tato spiritual bisa lahir di tempat seperti itu? Sekarang setelah mereka pikirkan lagi, berita-berita itu tidak semuanya tidak berdasar. Pemimpin klan Lacey, silakan lanjutkan, Yue San mengangkat tangannya sedikit dan berkata. Meskipun pemimpin klan Lei Huan mengajarkan generasi muda untuk berlatih seni bela diri, tujuan utamanya adalah untuk melindungi suku dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika mereka bertemu dengan binatang iblis. Oleh karena itu, pemimpin klan Lei Huan telah berulang kali memperingatkan semua orang untuk tidak meninggalkan suku. Meskipun dunia luar berwarna-warni, di bawah permukaan yang makmur, ada tumpukan tulang yang terkubur. Alasan mengapa Lei Huan menetap di desa batu adalah karena dia lelah dengan tipu daya dan kekejaman dunia luar. Oleh karena itu, wajar saja jika ia tidak ingin keturunannya menjelajahi dunia luar. Namun, para junior yang masih muda dan arogan itu tak kuasa menahan kerinduan mereka akan dunia luar. Di dunia yang penuh warna, kemakmuran tidak akan pernah berakhir. Apa yang dapat dilakukan angin dan hujan terhadap manusia? Akhirnya, ketika ketua klan Lei Huan meninggal dunia, kerinduan yang terpendam dalam hati mereka pun meledak sepenuhnya. Banyak anak muda yang telah mempelajari seni bela diri dan rune meninggalkan desa satu demi satu. Sebelum pergi, mereka semua berkata bahwa mereka akan kembali di masa depan. Namun pada kenyataannya, tak seorang pun yang meninggalkan Saint Bell City kembali. Tidak ada yang kembali, gumam Lacey pelan. Ia mengulangi kalimat itu 3 kali berturut-turut. Pria tua itu tampak agak kesepian dan sedih. Lei Zhen dan yang lainnya yang berdiri di belakangnya juga menundukkan kepala dalam diam. Para mentor juga terdiam. Mereka merasa kasihan pada Saint Bell City, tetapi mereka juga sedikit mengerti. Kota kuno ini memang sangat berbeda dengan ibu kota. Saya tidak menyalahkan mereka. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Lacey mendesah pelan dan melanjutkan, namun, mereka meninggalkan suku setelah menguasai keterampilan mereka. Generasi yang lebih tua juga kembali ke bumi satu demi satu. Akibatnya, anak-anak generasi muda tidak dapat memperoleh bimbingan secara utuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Warisan yang diwariskan dengan susah payah oleh pemimpin klan Lei Huan perlahan-lahan membentuk celah. Awalnya, seni bela diri dan tato spiritual diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seiring kepergian para jenius muda satu persatu, ikatan di antara mereka pun hancur. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Kini, hanya ada beberapa master prasasti di kota Saint Bell. Terlebih lagi, mereka semua adalah master prasasti tingkat rendah yang belajar secara otodidak. Karena mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk mengeksplorasi dan berkultivasi, mereka tidak berani sembarangan mengajari generasi berikutnya tanpa mengetahui apa yang benar atau salah. Setelah mendengarkan cerita Lacey, semua orang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Saint Bell City telah berjaya selama 100 tahun. Dari masa kejayaannya hingga kemerosotannya saat ini, sungguh disayangkan. Jadi, apa tujuanmu meminta kami datang ke sini, ketua klan Lacey? Li Gu mengangguk sedikit dan bertanya. Tujuan saya bertanya kepada kalian semua di sini sangat sederhana. Saya ingin membahas suatu kondisi dengan kalian semua di sini. Oh, semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebelum pemimpin klan Lei Huan meninggal, ia meninggalkan sebuah harta karun. Harta karun ini disebut lonceng roh ilusi. Lonceng roh ilusi mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kapanpun lonceng roh ilusi diaktifkan, Anda dapat berkomunikasi dengan roh lonceng dan memperoleh kekuatan besar darinya. Jika Anda beruntung, ada kemungkinan kecil Anda akan dapat membuka istana Niwan dan memadatkan benih Dao. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Lei Huan, para instruktur tidak dapat lagi mempertahankan ketenangan mereka. Bahkan Silan, yang selama ini tetap diam, tidak dapat menahan perasaan sedikit riak di matanya. Membuka istana Niwan dan memadatkan benih Dao. Ini adalah level awal seorang master prasasti. Jika sebuah rumah bela diri tingkat tinggi berhasil menumbuhkan 2 atau 3 master prasasti, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh dinasti bintang suci. Tentu saja, Lacey juga mengatakan bahwa jika beruntung, kemungkinannya besar untuk berhasil.
Pertama-tama, jika beruntung, dan kemungkinannya sangat kecil, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menjadi seorang master prasasti. Sejujurnya, orang tua ini tidak percaya bahwa murid-murid yang Anda bawa kali ini dapat mencapai langkah itu. Namun, lonceng roh ilusi berisi banyak seni bela diri dan teknik rahasia yang diwariskan oleh leluhur kita. Saya percaya bahwa seni bela diri dan teknik rahasia ini adalah buku-buku kuno yang sangat berharga di berbagai rumah bela diri utama. Lei Si berkata dengan tenang. Para instruktur tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Rasa ingin tahu semua orang pun terusik. Yue San melangkah maju dan berkata, bolehkah aku tahu apa yang pemimpin klan ingin kita tawarkan sebagai gantinya? Sangat sederhana. Selama berbagai rumah bela diri mengizinkan generasi muda kota lonceng suci untuk berlatih bela diri, kekuatan lonceng roh ilusi akan dibagikan kepada murid-muridmu. Oh, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Generasi muda kota Saint Bell ingin memasuki berbagai rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran. Bukankah ini kontradiktif? Tadi, dia bilang Lei Huan tidak ingin keturunannya meninggalkan tempat ini. Sekarang, dia malah berinisiatif mengusulkan untuk bergabung dengan perguruan bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran. Sungguh tidak masuk akal. Lei Si melihat keraguan orang banyak dan menjawab tanpa daya, saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, ketika orang-orang itu pergi, Saint Bell City telah kehilangan kekuatan intinya. Jika ini terus berlanjut, kota Saint Bell hanya akan semakin lemah. Suatu hari nanti, kota itu akan hancur.